Baik teman-teman, kita akan membahas tentang alkuna dengan rumus struktur CnH2n-2. Alkuna ini merupakan hidrokarbon alifatik, yaitu hidrokarbon rantai terbuka tidak jenuh dengan minimal dan harus mempunyai satu ikatan rangkap 3. Strukturnya seperti ini. Karena C merupakan atom atau unsur dengan 4 tangan bebas, tapi dia punya 3 tangan ini sudah dipakai untuk perikatan rangkap, maka hanya ada 1 tangan bebas untuk perikatan ke atom lain. Nah, alkuna paling sederhana yaitu etuna atau asetilena. Sifat-sifat alkuna, dia tidak larut dalam air, hanya pelarut nonpolar yang digunakan. Jumlahnya, kalau misal C-nya sedikit, dia akan berwujud gas. Kalau C-nya sedang, dia berwujud cair. Kalau C-nya banyak, dia berwujud padat. Muncul sebagai gas tak berwarna dengan bau yang khas. Mudah teroksidasi atau kemasukan oksigen, sehingga dia akan mudah meledak. Reaksi dasar yang biasa terjadi yaitu reaksi adisi atau reaksi pemasukan atom atau unsur dengan hidrogen, asam halida, air, dan lain sebagainya. Alkuna ini secara deret homolog, ya bagi teman-teman yang masih belum memahami apa itu deret homolog, yaitu urutan atau daftar daripada cara penamaan suatu hidrokarbon. Di sini kita lagi membahas alkuna, berarti penamaannya alkuna. Itu harus dimulai dari harga N yang kedua, tidak bisa hanya satu karena dia minimal berikatan rangkap atau berikatan ganda sampai dengan N10. Harus ada satu ikatan rangkap 3 pada rantai karbonnya. Contohnya seperti ini. Mulai dari etuna atau asetilena tadi sampai dengan 1 dekuna. Nah, kenapa harus ada angka 1? Dia menunjukkan adanya letak ikatan rangkap 3. Nah, teman-teman, di sini kita membahas tentang tata nama alkuna. Cara penamaan golongan alkuna berdasarkan aturan IUPAC adalah pertama kita harus memahami bahwasanya akhiran alkana diganti menjadi una. Lalu ikatan rangkap paling dekat dengan ujung diberikan urutan terendah. Kalau misal dia ikatan rangkapnya berada di sebelah kiri, berarti urutannya dimulai dari sebelah kiri. Sebaliknya, kalau misal ikatan rangkapnya di sebelah kanan, berarti dia dimulai dari sebelah kanan. Alkuna bercabang, maka penentuan pertama harus menentukan induk alkuna, yaitu rantai C terpanjang yang memiliki minimal 1 ikatan rangkap. Lalu ketika kita temui struktur alkuna dengan rantai cabang, maka kita harus memberikan rantai cabang itu sesuai dengan urutan induk tadi. Nah, urutan penulisan nama alkunanya yaitu urutannya seperti ini. Nomor cabang diikuti nama cabang dan jumlah cabang. Lalu nomor letak ikatan rangkap diikuti nama induk alkuna. Nah, biar teman-teman lebih memahami, di sini ada contohnya. Di sini ada struktur seperti ini, teman-teman. Nah, kita tentukan dulu langsung lihat nomor 3. Rantai C terpanjangnya mau seperti apa? Nah, kita ambil yang paling mudah, rantai lurus. Nah, karena kita melihat di sini ikatan rangkapnya cenderung ke sebelah kiri, maka urutannya nomor 1 di sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini urutan karbonnya. Lalu di sini kita tentukan juga letak ikatan rangkapnya itu ada di sebelah atau ada di urutan keberapa. Kita ngitungnya itu space antara C sama C. Berarti antara C1 dan C2 dia dibayangkan sebagai letak ikatan ke-1. Ikatan kedua, nah di sini ikatan ketiga letak daripada alkunanya, ikatan rangkap 3-nya. Jadi namanya
Di sini ada dua cabang ya. Cabangnya sama-sama metil dan ada dua jumlahnya, maka dinamakan 2,2 dimetil. Kenapa di? Karena dia jumlahnya ada dua. Kalau misal tambah satu lagi di sini 3, berarti trimetil. Lanjut. 2,2 dimetil 3 heptuna. Nah, contoh reaksi alkuna ada seperti ini contohnya. Ya. Ketika rangkap 3 antara C itu terputus akibat pemanasan dan adanya katalis, maka dia bisa terjadi reaksi adisi. Lalu tangan C-nya terputus berikatan dengan Br. Ini untuk contoh adisi dengan atom hadida. Sedangkan yang kedua ini ketika dia kemasukan hidrogen. Nah, sumber-sumber kegunaan alkuna, biasanya alkuna ini yang paling harganya ekonomis atau yang punya nilai ekonomisnya itu hanya etuna atau asetilena. Kenapa? Karena kebanyakan alkuna dia itu sukar untuk ditemui. Dalam industri, asetilena dibuat dari metana melalui pembakaran yang tak sempurna. Dalam jumlah sedikit, asetilena dapat dibuat dari reaksi batu karbit atau kalsium karbida dengan air. Nah, gas karbit ini digunakan untuk kelas karbit, penerangan, untuk bahan baku senyawa organik lain. Mungkin teman-teman yang bisa perhatikan itu tuh alkuna versi etuna ini kebanyakan ada di bengkel kalau di kehidupan sehari-hari karena biasa dipakai untuk bahan bakar las seperti itu. Sifat reaksi alkana, alkena, dan alkuna itu pertama, alkana, alkena, dan alkuna dapat mengalami reaksi pembakaran. Bisa pembakaran sempurna yang produknya berupa gas karbon dioksida atau pembakaran tidak sempurna yang produknya berupa gas karbon monoksida. Lalu, alkana dapat mengalami reaksi substitusi atau reaksi penggantian. Nah, sini teman-teman bisa perhatikan. Kalau misal ada tangan C yang berikatan dengan atom lain, dia ternyata bisa berikatan ke atom yang lain sehingga dia terjadi pergantian antara H diganti dengan Cl. Contoh lagi di sini ada lagi nih. Lalu yang ketiga, alkena dan alkuna dapat mengalami reaksi adisi. Jadi teman-teman, reaksi adisi ini ciri khas merupakan reaksi yang bisa terjadi hanya pada alkena dan alkuna karena dia memutus ikatan rangkapnya. Jadi ikatan rangkapnya salah satunya diputus untuk berikatan dengan Cl. Misalnya ini contoh nomor 1. Nah, teman-teman bisa perhatikan dia akan memutus ikatan rangkapnya 1 dan berikatan dengan Cl. Ada checkpoint, silakan teman-teman kerjakan. Selamat mengerjakan.